Guys, katanya di sini Jokowi optimis dan pede dengan ekonomi RI Indonesia bisa melesat naik hingga menjadi nombor 1 di dalam antara G20 yang ada ini. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sehat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu video daripada channel CNBC Indonesia. Bagaimana kata judulnya ya, daripada CNBC Indonesia itu, Jokowi pede ekonomi RI nombor 1 di dunia hingga utang AS meledak. Kita lihat bagaimana apa yang saya tahu sedikit tentang ekonomi Indonesia ni guys. Bagaimana katanya pada tahun 2023 ini Bapak Presiden Jokowi menjangkakan ataupun Bapak Presiden Jokowi pede. Itu adalah bahasa gaul lah, pede guys. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kamus Indonesia, Bapak Jokowi yakin dengan dirinya ekonomi Indonesia akan naik hingga 5,3%. Itu yang dijangkakan oleh Bapak Presiden Jokowi dan mengatakan ekonomi Indonesia kali ini bisa untuk meninggalkan mana-mana negara yang di dalam G20. Itulah disebabkan dikatakan Indonesia bisa nombor 1 di dunia ekonominya. Itu yang disampaikan oleh CNBC Indonesia guys. Jadi guys, sekarang ini kita pun sangat bersyukur pada Allah SWT, dan apa yang kita lihat, Indonesia semakin hari semakin lama sudah pun makin keluar daripada pandemik COVID-19 ya. Dan apabila Indonesia bisa keluar daripada COVID-19, disitulah nanti ekonomi semakin lama semakin baik, perniagaan ataupun toko-toko banyak yang sudah dibuka, dan kita lihat perniagaan makin lama makin maju. Itulah yang akan menambah kebaikan untuk ekonomi Indonesia. Dan apa yang lebih membanggakan lagi guys, apabila saya tahu tentang Indonesia ini, katanya batu bara Indonesia katanya pecah rekor guys. Bayangkan bagaimana banyaknya produksi batu bara Indonesia. Dan itu yang kita lihat, itulah yang menyebabkan di antara juga ekonomi Indonesia bisa melesat naik hingga bisa mencantas ataupun mensalib ekonomi AS dan juga China. Bayangkan sebelum ini kita lihat hilirisasi nikel sangat berjaya, walaupun Indonesia digugat di dalam WTO, tapi tidak mengapa guys. Yang penting hilirisasi Indonesia nikelnya sangat berjaya, dan katanya pada Juni 2023 ini akan dibentikan juga boksit. Dan kita lihat bagaimana nanti hilirisasi boksit di dalam negeri pasti bisa untuk menyamai juga seperti berjayanya hilirisasi nikel sebelum ini guys. So guys, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Presiden Joko Widodo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan mencapai 5,3% secara tahunan. Wow. Proyeksi ini diakibatkan akan menempatkan ekonomi Indonesia pada peringkat ke-1 di antara negara G20 lainnya. Jokowi mengajak seluruh masyarakat bersyukur karena Indonesia telah berhasil keluar dari pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, kehidupan di Indonesia saat ini mulai berangsur pulih, bahkan sedang di masa transisi menuju normal. Jokowi juga mengajak seluruh elemen masyarakat dari ekonomi kelas atas hingga bawah untuk bergotong royong dan bekerja keras agar bisa bangkit dan mengejar berbagai ketertinggalan. Patut waspada, harga beras terpantau masih melanjutkan tren naik hari ini. Harga beras premium maupun beras medium terpantau naik masing-masing Rp90 dan Rp20 per kilogram. Bahkan harga beras tahun ini sudah melampaui harga tertinggi tahun lalu. Per 30 Januari, harga tertinggi dilaporkan terjadi di Kalimantan Selatan yang sempat menembus Rp17.000 per kilogram, tepatnya di Rp17.730 per kilogram. Sedangkan harga terendah dilaporkan terjadi di Sulawesi Selatan dengan Rp11.680 per kilogram. Pemerintah sebenarnya sudah menugaskan Perum Bulog melakukan importasi 500.000 ton beras untuk menjinakkan harga beras yang terus naik, sementara amunisi pemerintah untuk melakukan intervensi menipis. Produksi batubara Indonesia pada tahun 2022 mencapai 687 juta ton, atau naik 12.000 dari realisasi produksi tahun 2021 yang mencapai 614 juta ton. Menurut Menteri ISDM Arifin Tasrif, realisasi produksi batubara pada 2022 ini bahkan melampaui target, tepatnya 104% dari target 2022.
Peningkatan produksi batu bara di dalam negeri pada 2022 juga turut dipicu peningkatan permintaan konsumsi batu bara di dalam negeri. Kebutuhan batu bara di dalam negeri pada 2022 disebutkan mencapai 193 juta ton atau 116% dari target 166 juta ton. Produksi batu bara mencapai 687 juta ton ini juga merupakan hasil produksi batu bara terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Terbesar guys, sejarah. Setelah mem-PHK karyawan dan menutup layanan logistiknya, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, JD.id, mengumumkan akan menutup layanannya. Informasi ini terungkap dari pengumuman resmi saat membuka situs e-commerce tersebut. Dalam pengumuman itu, tertera bahwa seluruh layanan JD.id akan secara efektif berhenti pada 31 Maret 2023. Sebelumnya, JD.id melakukan pemutusan hubungan kerja 30% dari total karyawannya, sekitar 200 orang. Berikutnya, perusahaan patungan e-commerce Cina JD.com dan Provident Capital menutup cabang logistiknya GDL Express Indonesia. Lampu kuning, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen memberikan peringatan terkait utang negara itu yang telah mencapai batasnya. Sang Menteri Keuangan memperingatkan akan adanya bahaya, bencana, dan kehancuran finansial alias resesi dan gagal bayar. Selain bagi Amerika Serikat, bencana keuangan itu akan berdampak pada ekonomi di seluruh dunia. Yellen sebelumnya telah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gagal bayar pada awal bulan ini. Ia telah memberitahu Kongres Amerika Serikat bahwa Departemen Keuangan telah mulai menerapkan langkah-langkah darurat untuk mencegah negara mencapai batas utang nasional, yaitu 31,4 triliun dolar Amerika Serikat. Yellen bersama Gedung Putih juga masih melobi Kongres demi bisa menaikkan plafon utang. Namun Kongres yang dikuasai oposisi pemerintah dari Partai Republik telah memberikan sinyal untuk memangkas belanja daripada menaikkan batas uang. Oh guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel CNBC Indonesia. Bagaimana kata judulnya adalah Jokowi pede ekonomi RI nombor 1 di dunia hingga utang AS meledak. Ataupun kita bisa bilang pede itu maknanya percaya diri. Maknanya Bapak Presiden Jokowi percaya yang Indonesia ekonomi akan nombor 1 di dunia di antara negara-negara G20 yang lain guys. Itulah yang disebut oleh judulnya. Dan apa yang saya tahu sekarang ini ekonomi Indonesia di dalam peringkat yang ke-7 dan katanya akan meledak hingga naik ke nombor 1 untuk di dalam dunia, di dalam antara negara-negara G20. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi membawa Indonesia terus menjadi maju. Ekonomi Indonesia semakin lama semakin melesat naik guys, meninggalkan ekonomi AS dan China. Dan apa yang diyakini oleh Bapak Presiden Jokowi, katanya ekonomi Indonesia pada tahun 2023 bisa melesat hingga naik hingga 5,3%. Itu yang ditarget oleh Bapak Presiden Jokowi dan itulah yang diyakini oleh Bapak Presiden Jokowi guys. Dan apa yang harus disyukuri oleh rakyat Indonesia juga, kata oleh Bapak Presiden Jokowi, kerana Indonesia sekarang diarah menuju bebasnya pandemik COVID-19. Dan kita tahu guys, selama ini sudah berapa tahun 3 tahun kita dibelenggu dengan COVID-19 dan akhirnya Indonesia bisa keluar daripada pandemik COVID-19. Itulah yang kita harapkan sama-sama. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia lebih maju lagi, mantap lagi, perniagaan akan lebih laris manis lagi selepas ini apabila Indonesia keluar daripada pandemik COVID-19. Dan apa yang mengkagetkan saya dan memeranjatkan saya guys, kini produksi batu bara di Indonesia meningkat naik di dalam sejarah guys katanya. Bagaimana Indonesia bisa meningkatkan batu baranya, dan kita lihat sekarang ini hilirisasi di dalam negeri pun sangat baik seperti nikel dan nanti boksit pun sama, dan juga ini batu bara. Disitulah yang membuatkan Indonesia semakin lama ekonominya naik dan bisa meninggalkan AS dan juga China. Dan apa yang kita tahu sekarang ini, hutang AS di dalam dunia ini sangat banyak guys, hingga mencecah 31,4 triliun US dollar. Ini bisa memberi bencana kepada AS dan juga memberi bahaya kepada negara AS. Itu yang saya tahu serba sedikit apa yang disampaikan oleh CNBC Indonesia itu. So, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.